Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Faiz, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk Pak Faiz. Alhamdulillah, ngaji filsafat ini sangat memberikan banyak manfaat untuk umat. Baik, perkenalkan saya Zara dari Kebumen. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang ditanyakan oleh seseorang. Jadi ini titipan pertanyaan atau pertanyaan titipan, nggih. Iya. Oke. Jadi sebut saja si Fulan gitu Pak. Nah, jadi si Fulan ini sedang punya masalah yang lumayan berat menurut saya, sampai-sampai dia bingung dan buntu dalam mengatasinya. Nah, saya mungkin mohon sarannya ya Pak, untuk si Fulan ini dalam menjalani perjuangan untuk menaklukkan permasalahannya. Jadi mungkin ada sedikit motivasi lah untuk si Fulan ini dalam menjalani perjuangannya untuk melakukan atau mengalahkan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Nah, kemudian saya sering mendengar ketika seseorang menasehati orang lain yang memang sedang terkena masalah, biasanya seseorang itu mengungkapkannya dengan memberikan ungkapan yang sabar ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana definisi sabar yang sebenarnya Pak? Sebab kebanyakan orang memahami sabar itu ya cuma pasrah, menerima keadaan apa adanya, cenderung menunggu dan pasif. Demikian Dr. Faiz, pertanyaan dari saya, besar berharap dapat memperoleh jawaban yang mantap. Sekian atas jawaban dan penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk ke gurunya Jalaluddin Rumi, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, Syekh Syamsu Tabriz. Kata beliau begini: apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak peduli betapapun sulitnya hal itu, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu. Berterima kasihlah. Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya. Nah, ini levelnya seperti Syekh Hasan Basri dan kawan-kawan tadi. Apapun kesulitanmu, seberat apapun bebanmu, kamu ingat-ingat satu rumus final ini, jangan putus asa. Itu saja. Ini gawang terakhir. Jadi kalau sepak bola itu, ini jangan sampai bobol. Bahwa pemain lapangan tengah jatuh, jungkir balik, backnya juga pontang-panting, tidak masalah. Tapi jangan bobol gawangmu terakhir. Gawang terakhirnya apa? Putus asa. Begitu kamu putus asa, itu tanda bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Kamu lupa bahwa ada Allah. Yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin?
Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat, buntu sudah semua jalanku, gelap duniaku, aku gimana lagi ini. Kamu lupa masih ada Tuhan, masih ada Allah. Jadi Syekh Syamsul Tabriz mengingatkan kita, apapun kesulitanmu, apapun bebanmu, jangan biarkan gawangmu yang terakhir ini bobol, yaitu keputusasaan. Makanya putus asa itu kan kalau dalam Al-Quran disebut kekufuran. Karena apa? Karena orang yang putus asa berarti dia melupakan Allah atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah. Kata Syekh Syamsul Tabriz, meskipun semua pintu rasanya tertutup, Allah masih bisa kok. Bukan membuka pintu, bahkan membuat pintu baru Allah bisa, yang tidak terbayangkan mungkin selama ini olehmu. Jadi tidak mungkin Pak lewat ini, lewat itu, lewat ini. Jalan yang saya hitung itu tidak ada yang beres. Itu kan hitunganmu. Jadi bagi Allah apa yang mustahil? Wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yo bisa dalam waktu semalam. Meskipun di medsos banyak orang yang mendebat, masuk akal, masa namanya mukjizat ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya tidak mukjizat namanya. Memang tidak harus masuk ke akalmu. Kalau bisa terjangkau oleh pikiranmu, oleh akalmu, itu masih biasa. Wong ini peristiwa luar biasa kok. Jadi banyak kemarin saya baca di medsos itu, naik ke langit ke-7. Langit itu apa? Pikirannya kan aneh-aneh. Jadi tidak masuk akal saya. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Akalmu tidak nyampe. Jadi ini peristiwa luar biasa. Kalau definisinya khorikul adat, beda dengan adat. Memang tidak cocok dengan hukum alam sunatullah, sains yang kamu pelajari. Itulah mengapa disebut mukjizat. Jadi memang ada mode polanya sendiri yang berbeda dengan pola saintifik yang selama ini kamu pelajari. Baik. Nah, malah sampai Isra Mi'raj ya. Yuk dilanjutkan. Yuk paling tidak itu ilustrasi ya betapa Allah itu maha kuasa. Yang tidak terduga bisa terjadi. Yang menurutmu apa bisa kebalikannya. Kamu meramal apa yang terjadi sebaliknya. Karena Allah maha kuasa. Kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain, sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner, dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah, ini definisinya menarik. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi ini. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya, melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi untuk sampai pada mawar ya harus tahu ada duri yang harus dilewati. Ini sabar. Untuk sampai fajar kita harus tahu harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. Patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabarlah. Memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya.
untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hari. Kalau kalian mau melihat sunrise itu kan ya dibelani ngantuk-ngantuk malam tidak tidur, naik ke atas gunung sampai sana, alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise. Itu kan kamu ada tirakatnya, itu kan capek-capek menahan tidak tidur. Jadi ya meskipun setelah melihat sunrise kan kamu hasilnya kan bisa selfie-selfie, foto-foto, itu saja. Nah, hidup juga begitu. Kamu kalau ingin meraih keindahannya harus siap dengan pahitnya. Kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja, lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu dropnya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan hidup. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Ketidaksabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu ya hanya lihat pahitnya saja, tidak lihat bahwa setelah pahit ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, sudahlah tidak usah mawar-mawaran, ada durinya kok. Nah, kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa kalau nanti bisa dapat mawar, indah loh itu. Ya kalau kamu tidak siap menunggu malam, ya kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah nyari-nyari fajar, tidur saja enak misalnya, ya sudah. Ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran, karena mereka tahu bahwa agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit, besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Dari bulan sabit jadi purnama, ya paling tidak kamu nunggu 15 hari ya, setengah bulan. Itu pun purnama tidak seterusnya nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu seneng terus, enak terus. Meskipun kamu pinginnya begitu. Hidup itu mesti ya kadang seneng, kadang tidak seneng, kadang enak, kadang tidak enak. Wis itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya seneng saja, ya siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Kan ada orang itu yang kalau bisa sulit kenapa dibuat mudah, itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari seneng, dia malah nyari susah. Kalau ndak rumit, ndak enak Pak, ndak asik Pak. Yo salahmu dewe kalau gitu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesenangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada problem juga, ada naik turunnya juga. Baik, ini dua nasihat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.